Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami Story dalam edisi Ayu Belajar. Nah, di video kali ini kita masuk ke bab persamaan kuadrat. Ini part satunya, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Yuk langsung saja. Nah, di sini apa sih pengertian persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat atau persamaan berderajat 2 adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi di sini kita note banget nih ya, satu variabel, kemudian pangkat tertinggi 2, gitu ya. Oke, bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini tapi kita punya syarat nih. Apa syaratnya? A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian lihat di sini, posisi A sama posisi B, angka yang ada di depan X kuadrat dan angka A yang ada di depan X itu dinamanya adalah koefisien. Nah, sedangkan C di sini angka yang tanpa variabel ini kita namakan sebagai konstanta. Seperti itu ya. Nah, contohnya nih, dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Tadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya cuma satu, terus pangkat tertingginya 2. Nah, kita cek satu-satu ya. Dimulai dari nomor 1. Apakah variabelnya cuma satu? Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah huruf, gitu ya. Nah, nomor 1 ini hurufnya cuma ada satu jenis, X. Oke, berarti syarat yang pertama terpenuhi. Terus yang kedua, apakah pangkat tertingginya 2? Ya, benar ya di sini. Pangkat tertingginya 2. Hurufnya cuma ada X, berarti ini ya merupakan persamaan kuadrat, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, 3x kuadrat dikurang 8x dikurang 16xy sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan kuadrat? Jelas tidak atau bukan, gitu ya. Bukan. Apa alasannya? Ini alasannya. Variabelnya ada huruf X, ada huruf Y. Jadi bukan. Kalau ditanya alasannya apa? Ada dua variabel. Nah, gitu. Sekarang kalau yang nomor 3, apakah persamaan kuadrat? Tapi biasanya ini dia tuh persamaan kuadrat itu berada pada ruas yang sama. Ini kan masih yang di kiri sama di kanan. Kita pindahin aja ke sini ya. Misalkan 0 sama dengan Y kuadrat. Ini 2Y-nya plus. Kalau pindah jadi min 2Y. Kemudian 15-nya plus. Kalau pindah jadi min 15. Gitu ya. Persamaan kuadrat bukan nih? Ya, betul. Hurufnya cuma sejenis, Y. Dan pangkat tertinggi Y-nya itu adalah 2. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Apakah dia persamaan kuadrat? Wah, ini ada yang sejenis nih, X kuadrat sama X kuadrat. Kalau ada variabel yang sejenis, berarti kita bisa jumlahkan ya. Nah, ini habis. Berarti sisanya tinggal min 4X ditambah 16 sama dengan 0. Persamaan kuadrat bukan ya? Jelas, bukan. Kenapa? Karena pangkat tertingginya bukan 2. X tuh nggak ada pangkat 2 kan? Pangkat tertinggi bukan 2. Tinggi 1. Tuh, X doang. Sedangkan syaratnya pangkat tertingginya 2. Oke, sekarang yang nomor 5. Apakah dia persamaan kuadrat? Jelas, bukan. Kenapa? Masa variabelnya ada 2? Nih, 2 jenis ya. Yang satu X, yang satu Y. Berarti bukan. Alasannya ada 2 variabel. Seperti itu. Paham? Langsung.
Nah, kalau tadi kalian sudah menentukan persamaan kuadrat atau bukan, sekarang kalian disuruh menentukan nilai A, B, dan C-nya. Dengan membandingkan terhadap bentuk umum persamaan kuadrat, tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan-persamaan berikut. Ini lihat di sini, bentuk umum. Bentuk umumnya tadi apa ya? Oh, tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A adalah angka di depan pangkat 2, variabel pangkat 2, sedangkan B adalah angka di depan variabel pangkat 1. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, ini soalnya adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 12. Wah, udah jelas banget nih. A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. A-nya adalah 3, B-nya adalah min 5. Ingat ya, minusnya ikut. C-nya adalah 12. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang nomor 2 nih. Nomor 2 A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Langsung yuk. A-nya adalah angka di depan variabel pangkat 2. Oh, 4. B-nya adalah angka di depan variabel X atau pangkat 1. Enggak ada kan? Kalau enggak ada ya udah kita tulis saja 0. C-nya adalah angka tanpa variabel alias konstanta. Ini ya, yang min 25 ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Tapi lihat deh, kayaknya agak berbeda ya. Nah, tadi kan kalau persamaan kuadrat itu harus berada dalam satu ruas yang sama. Sedangkan ini yang 2 ada di kiri, yang 1 ini ada di kanan. Nah, itu kita jadiin satu tempat dulu, kita pindahin dulu. Kita pindah x kuadrat tambah 5x. Nah, ini 50-nya kita pindahin ya. Kalau sebelum pindah positif, berarti setelah pindah negatif. Gini. Oke, baru sekarang tentuin A-nya siapa? A-nya yang di depan X kuadrat. Nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, berarti maksudnya adalah 1. Terus B-nya, angka di depan huruf variabel pangkat 1, alias di depan X, 5. Terus C-nya, yang nggak ada hurufnya, min 50. Gitu ya. Oke, paham? Kalau paham, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Nah, kalau ini gimana nih? Tentukan ABC-nya. Sama kayak tadi. Ini kan dia masih dalam ruas yang berbeda nih. Tuh. Kalau gitu kita pindahin dulu. Ini 6x kuadrat. Ini ada x kuadrat ya. Plus sebelum pindah. Setelah pindah jadi 4x kuadrat. Gitu ya. Terus ini ditambah 4x. Ditambah 4x. Ini ada yang punya x enggak? Enggak ada. Ya udah, kalau nggak ada langsung ke sini lagi. Min 5. Ini ada konstantanya plus 9. Kalau pindah jadi min 9 sama dengan 0. 6x kuadrat dikurang 4x kuadrat, 2x kuadrat. 4x nggak ada temennya ya, berarti tetap 4x. Min 9 min 5. Utang 5 utang 9 alias utang 14 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat A, B, C-nya. A-nya siapa? A-nya adalah 2. B-nya siapa yang ada di depan X? B-nya adalah 4. C-nya adalah konstanta, min 14. Ingat ya tadi ya persamaannya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kan tadi bentuk umumnya. Dah, yuk. Ke nomor 5. Wah, hurufnya Y. Nggak apa-apa. Jadi huruf itu nanti yang sebagai variabel nggak cuma X ya. Boleh huruf yang lain juga. Nah, sama nih. Masih ada 2 ruas. Kita pindahin ya. 14Y kuadrat. Apakah di sini ada yang kuadrat nih di sini? Ada nih 5Y kuadrat. Positif. Kalau pindah jadi min 5Y kuadrat. Gitu. Kemudian yang pangkatnya 1 min 7Y.
Di sini ada nih min 7Y, berarti kalau pindah jadi plus 7Y gitu ya. Kemudian yang konstanta di sini ada plus 14. Berarti di sini min 11, kalau pindah jadi plus 11 sama dengan 0. Kita hitung 14 kurang 5, 9. Y kuadrat. Min 7 tambah 7. Utang 7Y dibayar 7Y. Impas ya. Habis. Sekarang plus 14 plus 11 plus 25. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat A, B, C-nya. A-nya adalah 9. B-nya nggak ada ya, yang di depan variabel pangkat 1 berarti 0. Dan C-nya konstantanya adalah 25. Seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 6. Gimana nih? Yang di sebelah sininya kok ada kurung-kurungan? Ingat, dipelangi dulu. Kalau misalkan ada yang dalam kurung. Jadi ini sama dengan 2P kali P. Berarti 2P pangkat 2. 2P kali positif 6. Positif 2 kali 6-nya 12P. Seperti ini. Sama dengan ini udah persamaan. P kuadrat min 3P tambah 6. Seperti itu ya. Nah, sama seperti tadi kita pindah-pindahin. 2P kuadrat. Ini ada P kuadrat. Positif. Kalau pindah jadi negatif. Ini nggak ditulis artinya 1 ya. Nih. Terus yang P doang ditambah 12P. Ini yang P doang ada min 3. Kalau pindah jadi plus 3P. Ini plus 6. Kalau pindah jadi min 6. Jadi di sana habis deh, sudah pindah semua. Yuk, 2P kuadrat dikurang P kuadrat. P kuadrat. 12P ditambah 3P. 15P. Min 6 sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa dapat A-nya, B-nya, sama C-nya. A-nya adalah 1. Nggak ditulis berarti 1. Di depan P alias B-nya 15. Dan konstantanya adalah negatif 6. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang agak berbeda. Jadi sekarang gini. Dikasih nih kalian akar-akar persamaannya, kemudian kalian disuruh membuktikan apakah ini merupakan akar-akar dari persamaan yang ada di soal. Akar-akar itu apa sih? Akar-akar itu adalah ketika angka yang ada di sini nih, yang merupakan akar kita substitusi ke dalam persamaan, itu menghasilkan 0 saat dihitung. Ya, langsung saja deh di sini deh. Tunjukkan apakah persamaan-persamaan berikut memiliki akar persamaan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 5. Ini kalian tinggal substitusiin ke persamaan yang dikasih soal. Kalau hasilnya sama dengan 0, oke, berarti langsung jawabannya ya. Tapi harus dua-duanya ya. Yuk, langsung saja. Misalkan di sini tadi kan katanya X1-nya sama dengan 3 nih ya. Ya udah, kita substitusi aja. X kuadrat berarti X-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat. Ditambah 2 kali 3 dikurang 15. Apakah 0? Kita coba yuk. 3 pangkat 2, 9. Ditambah 6 dikurang 15. 0. Wah, 0 ya. Nah, sekarang kita coba yang X2. X2-nya katanya min 5. Ya udah, kita coba lagi. Min 5 pangkat 2 ditambah 2 kali min 5 dikurang 15. 0 nggak ya? Min 5 pangkat 2, 25. 2 dikali min 5, min 10 ya. Dikurang 15. 0 dong. Wah, 0 juga. Karena dua-duanya 0, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 5 adalah akar dari persamaan
Apa tuh tadi persamaannya soalnya? X kuadrat ditambah 2X min 15 sama dengan 0. Ini ya. Oke, sekarang ke yang kedua nih. X kuadrat tambah 2X tambah 15 sama dengan 0. Apakah persamaan ini akar-akarnya juga dua angka ini? Kita coba lagi. X satunya tadi sama dengan 3. Kita coba ya. 3 kuadrat tambah 2 kali 3 tambah 15. Yuk, ini 9 tambah 6 tambah 15. Sama dengan 15, 30 ya. Wah, enggak 0. Berarti gagal deh jadi akarnya. Coba lagi. Yang X2 sama dengan min 5. Ini berarti min 5 pangkat 2 tambah 2 kali min 5 tambah 15. Ini jadinya 25 dikurang 10 tambah 15. Ini adalah 30 juga ya. Wah, gagal nih. Berarti kita bisa ambil kesimpulan. Jadi, X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 5 bukan akar persamaan dari ya tadi soalnya X kuadrat tambah 2X tambah 15 sama dengan 0. Itu ya. Jadi kalau misalkan dia merupakan akar-akar persamaan atau bukan, ketika disubstitusi itu semuanya kedua ininya ini harus sama dengan 0. Jadi kalau misalkan salah satu aja yang 0, yang satu enggak, itu tetap bukan akar-akar persamaan. Harus kedua-duanya. Oke? Seperti itu ya.